Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fisika Dasar, kelas 1B Teknik Informatika. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang momentum angular. Disimak baik-baik ya teman-teman. Untuk materi yang pertama adalah torsi dan perkalian silang vektor. Momen gaya atau torsi ialah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda, sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Torsi akan bernilai positif maupun negatif. Bernilai positif jika arah putarannya berlawanan dengan jarum jam, dan bernilai negatif jika arah putarannya searah jarum jam. Arah putaran torsi juga dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Secara matematis, rumus momen gaya dapat ditulis sebagai berikut. T besar sama dengan R kecil dikali F besar. Dengan keterangannya, T besar ialah momen gaya, R kecil ialah jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya, dan F ialah gaya. Produk vektor adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor itu di dalam 3 dimensi. Produk vektor memiliki karakteristik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersifat komutatif. Misalnya, A dikali A sama dengan 0, karena sudutnya 0 derajat. B dikali B sama dengan 0, dan C dikali C sama dengan 0. A dikali B sama dengan C, tetapi B dikali A sama dengan minus C. Terlihat jelas bahwa produk vektor tidak memiliki sifat komutatif. Kedua, jika A tegak lurus dengan B, maka A dikali B sama dengan AB. Yang ketiga, bersifat distributif. Misalnya, A dikali B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Perkalian vektor A dan B dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah vektor gaya F sama dengan 4I ditambah 3J Newton memiliki vektor posisi R sama dengan 2I ditambah J meter dari titik pusat koordinatnya. Berapakah besar momen gaya yang dihasilkan? Pertama-tama kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui F sama dengan 4I ditambah 3J Newton, R sama dengan 2I ditambah J meter. Ditanyakan, berapakah besar momen gaya yang dihasilkan atau torsi? Jawab, rumus torsi adalah R dikali F. Maka, masukkan yang diketahuinya. R dikali F sama dengan 2I ditambah J dikali 4I ditambah 3J. Di sini kita menggunakan kali pelangi untuk menyelesaikannya. Maka, T sama dengan 2I dikali 4I ditambah 2I dikali 3J ditambah J dikali 4I ditambah J dikali 3J. Di sini teman-teman harus ingat bahwa vektor produk tidak memiliki sifat komutatif. Maka nilai dari 2I dikali 4I adalah 0, 2I dikali 3J adalah 6K, J dikali 4I adalah min 4K, dan J dikali 3J adalah 0. Nilai tersebut kita jumlahkan, maka didapat T sama dengan 2K. Subtema yang kedua, momentum angular. Dalam fisika, momentum lebih condong diartikan sebagai keadaan yang menyatakan suatu benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Momentum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu momentum linier dan momentum sudut. Momentum merupakan perkalian dari besaran atau kecepatan vektor dan besaran skalar atau massa. Momentum hanya dimiliki oleh benda bermassa. Rumus dari momentum itu sendiri adalah P sama dengan M dikali V. Keterangannya, P adalah momentum,
M adalah benda massa, dan V adalah kecepatan gerak benda. Sudut besar momentum akan konstan jika gaya yang bekerja pada bendanya konstan. Hal ini terdapat dalam hukum Newton 1 yang menyatakan bahwa suatu benda akan bergerak konstan atau tetap jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Maksud dari angka 0 bahwa total gaya yang bekerja sama dengan 0, dan bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja. Berikut adalah rumusnya. Sigma F sama dengan 0. Sigma F di sini artinya adalah resultan gaya. Sedangkan rumus momentum sudutnya sendiri yaitu L sama dengan I dikali omega. Berikut ini rumus momen inersia. I sama dengan M dikali R kuadrat. Sedangkan rumus dari sudut-sudut sebagai berikut. Omega sama dengan V dibagi R. Persamaan 4 dan 5 dapat digabungkan ke persamaan 3 sebagai berikut. L sama dengan M dikali R dikali V atau L sama dengan P dikali R. Persamaan 6 dan 7 menunjukkan hubungan momentum sudut dengan momen inersia. Hubungan momentum sudut dengan momen gaya atau torsi. Berikut rumus dari torsi yang berhubungan dengan sudut momentum. T sama dengan dl dibagi dt. T adalah torsi, L adalah sudut momentum, dan T merupakan waktu. Tema yang ketiga yaitu momentum sudut dari objek kaku yang berputar. Dengan torsi, kita lebih mudah membuka pintu dengan mendorong tepi paling jauh dari engsel daripada dengan mendorong di tengah. Secara intuitif, besarnya gaya yang diterapkan dan jarak dari titik penerapan ke engsel memengaruhi kecenderungan pintu untuk berputar. Besaran fisik ini disebut torsi. Rumus torsi adalah T sama dengan R dikali F besar sin theta. Kekekalan momentum sudut. Ketika suatu sistem bergerak translasi, sistem tersebut akan memiliki momentum yang arahnya sama dengan arah kecepatan sistem. Apakah hal yang sama berlaku untuk sistem yang berotasi? Sistem yang berotasi memiliki momen inersia yang analog dengan massa, dan memiliki kelajuan sudut yang analog dengan kelajuan linear. Jika kedua besaran tersebut dikalikan, muncullah sebuah besaran baru yang dinamakan momentum sudut. Arah momentum sudut ini akan sama dengan arah kecepatan sudut sistem yang berotasi. Arahnya mengikuti kaidah tangan kanan. Semakin cepat benda berotasi, semakin tinggi pula momentum sudut sistem. Dan semakin besar momen inersia, semakin tinggi pula momentum sudut benda. Dalam persamaan matematis, persamaan momentum sudut dapat dituliskan sebagai berikut. L sama dengan I omega. L menunjukkan momentum sudut, I menunjukkan momen inersia, dan omega menunjukkan kecepatan sudut. Selama sistem tidak mengalami torsi dari luar, momentum sudut sistem akan kekal atau nilainya tetap. Keadaan ini disebut hukum kekekalan momentum sudut. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. L1 sama dengan L2, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Berikut adalah contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter persegi ketika lengannya merapat ke tubuhnya, dan 16 kg meter persegi ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari 12 putaran per second. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi pertama diketahuinya yaitu I1 sama dengan 4 kg meter persegi, omega 1 sama dengan 12 putaran per second, I2 sama dengan 16 kg meter persegi. Yang ditanyakan adalah omega 2. Penyelesaiannya yaitu sesuai di rumus, yaitu I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2, yang mana I1-nya yaitu 4 kg meter persegi dikali dengan omega 1 yaitu 12 putaran per second sama dengan I2 yaitu 16 kg meter persegi dikali dengan omega 2. Maka omega 2 sama dengan 48 per 16 sama dengan 3 putaran per second. The motion of gyroscopes and tops. Gerakan sumbu simetri tentang vertikal dikenal sebagai profesional.
gerakan biasanya lambat relatif terhadap gerakan berputar bagian atas. Perhatikan gambar di samping. Mengapa bagian atas tidak jatuh? Karena pusat massa tidak tepat di atas titik pivot O. Torsi bersih jelas bertindak di bagian atas, tentang O torsi yang dihasilkan dari gaya gravitasi miligram. Bagian atas pasti akan jatuh jika tidak berputar. Karena berputar, bagaimanapun ia memiliki momentum sudut L yang diarahkan sepanjang sumbu simetrinya. Kami akan menunjukkan bahwa sumbu simetri ini bergerak ke sumbu Z, atau gerakan profesional terjadi karena torsi menghasilkan perubahan arah sumbu simetri. Ini adalah contoh yang sangat baik tentang pentingnya sifat arah momentum sudut. Fitur-fitur penting dari gerakan profesional dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan giroskop sederhana ditampilkan dalam gambar di bawah ini. Dua kekuatan yang bertindak di atas adalah gaya gravitasi ke bawah miligram dan gaya normal N bertindak ke atas di pivot titik O. Gaya normal tidak menghasilkan torsi tentang pivot karena momennya lengan melalui titik itu adalah 0. Torsi bersih dan momentum sudut giroskop terkait melalui persamaan torsi sama dengan dl atau diameter L per dt diameter tinggi. Subbab ke-6. Momentum sudut sebagai kuantitas dasar. Konsep momentum sudut sangat berguna untuk mendeskripsikan gerakan sistem mikroskopik. Namun, konsep tersebut juga berlaku pada skala submikroskopis dan telah digunakan secara luas dalam perkembangan modern teori atom, molekul, dan fisika nuklir. Dengan demikian, telah ditemukan bahwa momentum sudut suatu sistem adalah besaran fundamental. Kata fundamental dalam konteks ini mengimplikasikan bahwa momentum sudut adalah sebuah intrinsik sifat atom, molekul, dan konstituennya. Sifat yang merupakan bagian dari sifat mereka. Untuk menjelaskan hasil berbagai percobaan pada sistem atom dan molekuler, kami mengandalkan fakta bahwa momentum sudut memiliki nilai diskrit. Nilai diskrit ini adalah kelipatan dari satuan dasar momentum sudut sebagai berikut, di mana H adalah disebut konstanta Planck. Satuan dasar momentum sudut sama dengan konstanta Planck sama dengan 1054 dikali 10 pangkat 3 kg meter persegi per second. Menyamakan momentum sudut dengan satuan dasar, kita dapat menemukan urutan besarnya kecepatan sudut terendah, seperti pada rumus berikut. Terima kasih.